clear our position, and it hasn't changed across the years. We stand for the establishment of the full-fledged Palestinian state. Because Israel doesn't get to decide whether or not the Palestinians have a right to self-determination. This is something that is enshrined. Gencatan senjata di Gaza sangat rapuh. Harapan untuk perdamaian abadi semakin memudar. Kedua belah pihak saling menuduh melanggar perjanjian. Masalah terbesarnya, pertukaran sandera. Pejuang Palestina menahan sandera Israel. Mereka seharusnya dibebaskan. Tapi Palestina menunda. Kenapa? Mereka bilang Israel tidak menepati janjinya. Ketegangan sangat tinggi. Situasinya seperti kotak korek api. Satu percikan saja, dan wilayah itu bisa kembali meledak dalam kekerasan. Dunia menonton, Tunnel News Bandit Races tinggi. It's Rebli. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengeluarkan peringatan keras. Dia memberi Palestina ultimatum, bebaskan para sandera pada akhir pekan, atau hadapi konsekuensinya. Apa konsekuensi itu? Netanyahu tidak spesifik, tapi dia mengisyaratkan operasi militer besar-besaran. Ultimatum ini hanya meningkatkan ketegangan. Itu membuat semua orang tegang. Waktu terus berjalan, dan dunia menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah kekacauan ini, satu negara melangkah maju, Rusia. Mereka mengambil peran aktif dalam upaya menyelamatkan gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah bersuara. Dia menyatakan keprihatinan mendalam atas potensi pertempuran baru. Tetapi keterlibatan Rusia lebih dari sekadar menjaga gencatan senjata. Mereka mengadvokasi solusi jangka panjang. Mereka ingin melihat negara Palestina didirikan. Mereka menyeru komunitas internasional untuk mengakui hak-hak Palestina. Qatar dan Mesir telah muncul sebagai pemain kunci dalam konflik ini. Mereka bekerja tanpa lelah sebagai mediator. Tujuan mereka untuk mencegah gencatan senjata runtuh sepenuhnya. Mereka juga fokus pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Negara-negara ini berusaha memastikan bantuan sampai kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Ini adalah tugas yang sulit dan berbahaya. Tetapi mereka berkomitmen untuk mencegah penderitaan lebih lanjut. Bagian 5. Sikap Amerika. Menambah bahan bakar ke api? Amerika Serikat secara tradisional merupakan sekutu dekat Israel. Hubungan ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan dukungan militer dan diplomatik yang kuat. Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas di kawasan yang penuh gejolak. Tetapi peran mereka dalam konflik ini telah banyak dikritik. Kritikus berpendapat bahwa dukungan tanpa syarat Amerika terhadap Israel seringkali memperburuk ketegangan dan menghambat upaya perdamaian. Beberapa orang mengatakan mereka tidak melakukan cukup banyak untuk meredakan situasi. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mediasi dan negosiasi untuk mencapai solusi damai. Yang lain menuduh mereka secara aktif menghalangi upaya perdamaian. Mereka mengklaim bahwa kebijakan luar negeri Amerika seringkali bias dan tidak adil, yang hanya memperpanjang konflik. Mantan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini ikut berkomentar. Dia mengeluarkan ultimatumnya sendiri. Dia menggemakan ancaman Netanyahu. Pernyataan-pernyataan ini menambah ketegangan dan membuat situasi semakin rumit. Retorika semacam ini hanya menambah bahan bakar api. Ketika pemimpin dunia menggunakan bahasa yang provokatif, itu seringkali memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Itu membuat resolusi damai semakin sulit dicapai. Ketegangan yang meningkat dan kurangnya dialog konstruktif hanya memperburuk situasi, membuat perdamaian tampak semakin jauh dari jangkauan. Bagian 6. Dunia Arab berdiri teguh, barisan bersatu untuk Palestina. Di seluruh dunia Arab, ada gelombang dukungan untuk rakyat Palestina. Negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab telah mengambil sikap tegas. Mereka tidak hanya menyuarakan dukungan mereka melalui pernyataan resmi, tetapi juga melalui aksi nyata di lapangan. Mereka dengan tegas menolak setiap upaya untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza secara paksa. Para pemimpin Arab ini telah berkumpul dalam berbagai pertemuan puncak dan konferensi antar pemerintah untuk membahas langkah-langkah konkret. Mereka juga menegaskan kembali dukungan mereka untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka. Barisan bersatu ini mengirimkan pesan yang kuat.
komunitas internasional tidak bisa lagi mengabaikan penderitaan Palestina. Dukungan ini tidak hanya datang dari negara-negara Arab, tetapi juga dari berbagai penjuru dunia. Demonstrasi internasional, kampanye media sosial, dan pernyataan dari para pemimpin global menunjukkan bahwa isu Palestina adalah perhatian dunia. Solidaritas ini memberikan harapan baru bagi masa depan Palestina. Bagian 7, Hak Asasi Manusia, terkepung bencana kemanusiaan terjadi. Situasi di Gaza mengerikan. Ini adalah bencana kemanusiaan. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, banyak lagi yang terluka, sistem perawatan kesehatan kewalahan, ada kekurangan makanan, air, dan persediaan penting. Ada laporan kredibel bahwa Israel memblokir bantuan untuk mencapai Gaza. Mereka dituduh menargetkan warga sipil dan menghalangi organisasi kemanusiaan. Tindakan ini jika benar, merupakan pelanggaran berat hukum internasional. Bagian 8, Jalan ke Depan. Harapan untuk penentuan nasib sendiri Palestina. Jalan ke depan tidak jelas. Situasinya tetap sangat bergejolak. Setiap hari warga Palestina menghadapi tantangan yang luar biasa, dari blokade ekonomi hingga kekerasan yang terus-menerus. Mereka hidup dalam ketidakpastian, dengan harapan yang terus diuji oleh realitas yang keras. Namun, di tengah semua ini, semangat mereka tetap tak tergoyahkan. Tetapi satu hal yang pasti, status quo tidak berkelanjutan. Dunia tidak bisa terus menutup mata terhadap penderitaan yang terjadi. Setiap bangunan yang hancur, setiap nyawa yang hilang, adalah seruan untuk perubahan. Generasi muda Palestina, dengan semangat dan tekad mereka, menuntut masa depan yang lebih baik. Komunitas internasional harus bertindak tegas untuk menemukan solusi yang langgeng. Diplomasi dan dialog harus menjadi prioritas utama. Pertemuan dan pembicaraan damai harus menghasilkan tindakan nyata, bukan hanya janji kosong. Dunia harus bersatu untuk mendukung hak-hak Palestina dan memastikan bahwa suara mereka didengar di panggung global. Solusi ini harus mencakup pengakuan negara Palestina yang merdeka. Pengakuan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga langkah konkret menuju keadilan. Sebuah negara yang merdeka akan memberikan warga Palestina hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, untuk hidup dengan martabat dan kebebasan. Itu harus menjamin hak asasi manusia dan martabat semua orang di wilayah tersebut. Setiap anak yang bermain di jalanan, setiap keluarga yang berkumpul dengan damai, berhak atas masa depan yang aman dan sejahtera. Keberagaman etnis dan budaya di Palestina harus dihormati dan dilindungi. Hanya dengan begitu, kita dapat berharap untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Perdamaian yang tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih cerah bagi semua orang di wilayah tersebut. Perdamaian yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.